Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iza Cahya Novemberlianti dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. NIM 1901040056. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi-materi pada mata kuliah pragmatik yang merupakan pemenuhan tugas ujian akhir semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021. Adapun yang akan saya bahas di sini ada 5 topik. Yang pertama ada teori relevansi, yang kedua ada teori makna, yang ketiga pragmatik dan pikiran, yang keempat bentuk-bentuk pragmatik, dan yang terakhir ada deiksis dalam pragmatik. Untuk yang pertama yaitu tentang teori relevansi. Menurut Sperber dan Wilson, menyebutkan bahwa dalam teori relevansi terdapat hal yang menjadi representatif atau perwakilan ataupun penafsiran. Jadi, di dalam teori relevansi itu mempelajari bagaimana sebuah pesan itu dapat dipahami oleh penerimanya. Hal ini juga berhubungan dengan agar terjalin kerjasama yang baik antara penutur dan juga mitra tutur, dan masing-masing hendaknya dapat memberikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan itu atau topik pembicaraan. Kemudian yang kedua ada tentang teori makna. Jadi makna itu merupakan sebuah gagasan yang cukup kompleks. Kompleksitasnya digambarkan dalam sejumlah disiplin ilmu yang hubungannya dengan pernyataan ini. Misalnya pada ilmu filsafat, ilmu psikologi, ilmu neurologi, semiotik, dan linguistik, serta disiplin ilmu lain yang memperlihatkan keterkaitannya pada makna. Selain itu, dalam disiplin ilmu tentang makna dikaji dalam berbagai cabang khusus, misalnya pada disiplin ilmu semantik dan juga pragmatik. Bahkan ada pula yang dikaji secara berbeda menurut perspektifnya masing-masing. Kemudian Marmarido menerangkan bagaimana pragmatik dikarakterisasikan dengan kecenderungannya yang radikal, interaktif, dan kemasyarakatan. Di samping mengungkapkan kompleksitas makna, keberagaman pendekatan masalah makna saling dikaji secara terpisah satu dari yang lain, menyebabkan adanya pemiskinan konseptual. Pemiskinan konseptual ini juga merupakan tujuan utama dari kajian pragmatik yang bersifat multidisipliner. Kemudian yang ketiga ada mengenai pragmatik dan pikiran. Jadi dalam topik ini akan dibahas mengenai modularitas pragmatik. Wilson dan Sperber sendiri menyatakan bahwa modularitas pragmatik itu mengandung tata bahasa. Dengan demikian, Wilson dan Sperber menyimpulkan adanya kode pragmatik. Modularitas memiliki daya tarik tersendiri yang bisa menjadikannya pusat perhatian dalam disiplin ilmu psikologi, kognitif, filsafat, dan juga linguistik. Dengan munculnya pernyataan tersebut, maka diperlukan adanya sebuah landasan untuk berpijak yang kuat tentang teori baru bahasa dan pikiran. Sehingga istilah modularitas pragmatik akhirnya itu dapat muncul disebabkan oleh pernyataan Kreiser tentang modularitas pragmatik yang memberikan gambaran seperti berikut. Pragmatik pikiran itu akan sama dengan modul pragmatik dan bagian tengah serta bagian pemisah pragmatik. Kemudian yang keempat, topik keempat ada bentuk-bentuk pragmatik. Yang pertama berdasarkan fungsi tindak tutur, kita dapat mengenal bentuk pragmatik, yaitu yang pertama ada lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Untuk lokusi ini merupakan tindak tutur yang memiliki peran dalam hal pengujaran atau pertuturan. Jadi dalam hal ini lokusi adalah tindakan untuk mengatakan sesuatu dari si penutur dengan makna tertentu kepada mitra tuturnya. Misalnya ketika seseorang menuturkan sebuah pernyataan. Jadi lokusi ini juga berkenaan dengan makna yang sebenarnya. Contoh dari lokusi ini ada dari kalimat deklaratif atau kalimat berita. Kemudian untuk ilokusi itu merupakan tindak tutur yang memiliki peran dalam hal pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menawarkan maupun menjanjikan. Jadi dalam konteks ini, ilokusi itu adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai sesuatu hal yang diinginkan oleh si penutur atau tindakan yang menghendaki penerima melakukan sesuatu.
Ilokusi ini juga berkenaan dengan makna bersembunyi atau makna yang tidak sebenarnya. Contohnya itu ada pada kalimat kusut sekali pakaian yang kau kenakan. Makna ilokusi dari kalimat itu adalah bahwa seseorang yang memakai baju yang kusut itu harus merapikan bajunya atau menggantinya dengan baju yang lebih rapih lagi. Kemudian ada perlokusi, itu merupakan tindak tutur yang memiliki peran dalam hal akibat atau dampak yang hadir terhadap suatu tuturan di dalam diri si penutur, misalnya dalam hal menyimak, meyakini, menganjurkan, atau memengaruhi. Jadi perlokusi ini ditujukan untuk memengaruhi lawan tutur dari sebuah tuturan tertentu yang telah diutarakan. Pada intinya perlokusi ini juga berkaitan dengan pemaknaan atau sikap seseorang terhadap suatu kalimat yang dia dengar atau yang dia baca. Kemudian bentuk pragmatik yang kedua itu berdasarkan implikatornya. Jadi itu dibedakan menjadi dua macam juga. Ada implikator konvensional yang merupakan implikator yang didapatkan secara langsung dari makna kata dalam sebuah tuturan. Misalnya pada contoh kalimat meja besar itu terbuat dari kayu jati sehingga akan awet dan tidak mudah rusak. Jadi berdasarkan kalimat tersebut dapat dilihat adanya sebuah konvensi atau kesepakatan yang menerangkan bahwa kayu jati itu merupakan salah satu jenis kayu yang memiliki ciri yang menonjol, yaitu pada keawetan dan kekuatannya. Kemudian yang kedua ada implikatur percakapan, merupakan implikatur yang memiliki makna tersirat di dalam suatu percakapan. Kemudian bentuk pragmatik yang ketiga itu berdasarkan rujukan atau referensinya. Itu juga terbagi menjadi dua macam, ada pragmatik anapora dan pragmatik katafora. Kemudian yang keempat, bentuk pragmatik yang keempat ada berdasarkan prinsip kerjasama. Itu dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada maksim kuantitas, yaitu maksim yang memberikan informasi secara efektif, secara sewajarnya dan seperlunya saja yang disesuaikan dengan mitra tuturnya. Kemudian yang kedua ada maksim kualitas, yaitu maksim yang dalam penyajiannya itu dilakukan dengan benar, nyata, dan sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian ada maksim hubungan atau relevansi, itu berkenaan pada kontribusi yang wajib diberikan oleh kedua belah pihak secara relevan sesuai dengan pokok bahasanya. Dan yang keempat ada maksim cara, yaitu maksim yang berhubungan dengan penuturan yang disampaikan dengan jelas dan tidak mengandung kesan ambiguitas. Yang kelima ada jenis pragmatik berdasarkan prinsip kesopanan, yaitu dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada maksim kebijaksanaan, yaitu konsepnya bahwa pembicaraan harus memiliki prinsip untuk lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Yang kedua ada maksim penerimaan atau kedermawanan, yaitu maksim yang di dalamnya berhubungan dengan sikap saling menghormati ketika terjadi proses pertuturan. Yang ketiga, ada maksim kemurahan atau pujian. Yang keempat, ada maksim kerendahan hati. Yang kelima, ada maksim kecocokan atau kesepakatan berhubungan dengan suatu kesepakatan atau kecocokan antara penutur dan mitra tutur. Dan yang keenam, ada kesimpatian, yaitu berhubungan dengan rasa simpati yang ditunjukkan antara satu sama lain dalam proses pembicaraan. Misalnya perkataan yang mencerminkan perasaan sedih, senang, gembira, dan perasaan lainnya yang tergantung dengan situasi yang sedang dihadapi. Kemudian topik pembicaraan yang terakhir ada mengenai deiksis dalam pragmatik. Yang pertama akan dibahas yaitu mengenai pengertian deiksis itu sendiri. Jadi deiksis berasal dari kata Yunani kuno yang berarti menunjukkan atau menunjuk. Menurut Bambang Yudi Cahyono, deiksis itu merupakan suatu cara untuk mengacu ke hakikat tertentu dengan menggunakan bahasa yang hanya dapat ditafsirkan menurut makna yang diacu oleh penutur dan dipengaruhi situasi pembicaraan. Misalnya pada contoh kalimat berikut, siapa di antara Anda yang tertarik mengikuti program belajar ini? Jadi kita fokus kepada kata Anda. Kata Anda yang terdapat dalam kalimat sebelumnya yang saya ucapkan, ini termasuk ke dalam deiksis. Jadi kata Anda dalam wacana tersebut termasuk ke dalam deiksis persona sebagai orang pertama tunggal. Mengapa
bisa termasuk ke dalam deiksis sebab deiksis itu merupakan kata atau frasa yang patokannya itu tidak tetap dan selalu terjadi dalam sebuah percakapan antara penutur dan mitra tutur. Dengan demikian, kata Anda tersebut masuk ke dalam wacana pertuturan. Kemudian pembahasan yang kedua terkait jenis-jenis deiksis. Jadi deiksis itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada deiksis ruang. Deiksis jenis ini itu berhubungan erat dengan letak geografis suatu wilayah yang biasanya dinyatakan dalam bentuk tempat, lokasi, atau nama dari suatu wilayah yang berkaitan dengan geografis. Contohnya yaitu kata ini, di sana, di sini, begitu, atau nama suatu tempat. Kemudian yang kedua ada deiksis persona. Deiksis ini berhubungan erat dengan bentuk-bentuk pronomina. Deiksis ini juga bisa berkenaan dengan partisipan yang terlibat dalam sebuah percakapan atau pertuturan. Ada pula dalam bahasa Indonesia, pronomina itu dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada orang pertama, kedua orang kedua, dan ada orang ketiga. Kemudian yang terakhir ada deiksis waktu, yaitu deiksis ini berhubungan dengan waktu antara yang dituturkan oleh penutur kepada mitra tuturnya. Adapun pengungkapan waktu juga dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada waktu untuk saat ini, biasanya dicontohkan dengan kata sekarang. Kedua ada waktu yang sudah terjadi atau lampau, biasanya ditandai dengan kata dulu atau kemarin. Yang ketiga ada waktu yang akan datang, biasanya dicontohkan dengan kata besok atau nanti. Dan yang keempat ada waktu yang dipandang relatif, misalnya waktu hari ini, kemarin, atau besok. Dengan demikian pemaparan dari saya terkait materi-materi pada mata kuliah pragmatik ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau dalam penyampaian mungkin kurang jelas. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.